Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hidayat dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan tentang judul perancangan eksperimen analisis produk di Fitch Cap E di PT Krubon Indonesia menggunakan metode regresi linear sederhana. Industri manufaktur di Indonesia memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan industri yang terus meningkat. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor produksi, khususnya pada bidang komponen plastik. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Kemenperin 2023, perusahaan manufaktur berkontribusi dalam menyediakan kebutuhan komponen otomotif. Seiring perkembangan teknologi manufaktur dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produk melalui penerapan teknologi modern serta efisiensi dalam proses produksinya. Kualitas produk menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan manufaktur dalam mempertahankan kepercayaan konsumen. Produk dengan kualitas yang tidak konsisten dapat menimbulkan peningkatan jumlah defect yang berdampak pada kerugian perusahaan, baik dari segi biaya produksi maupun citra perusahaan di mata pelanggan. Oleh karena itu, setiap tahapan produksi mulai dari persiapan bahan baku hingga proses quality control perlu diawasi secara menyeluruh agar produk sesuai dengan standar yang ditetapkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diwara Saputra. Di sini saya akan melanjutkan pada penjelasan kali ini. Di sini PT Krubon Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang menghasilkan berbagai jenis produk seperti cover light, container handle, top cover, fan block, dan salah satu produk untuk pengamatan yaitu Cap E. Produk Cap E berfungsi sebagai penutup bearing kendaraan yang memiliki peran penting dalam menjaga kerapatan dan keamanan sistem kelistrikan kendaraan dalam proses produksinya. PT Krubon Indonesia menggunakan mesin injection molding sebagai metode utama untuk menghasilkan komponen plastik. Proses produksi dengan mesin injection menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi hasil produk. Beberapa hambatan yang terjadi yaitu pressure injecting dan tingginya defect short mode pada produk Cap E. Berikut adalah jumlah defect short mode Cap E dari bulan Januari sampai Agustus, yaitu yang pertama pada bulan Januari berjumlah 313. Yang kedua itu ada defect short mode pada bulan Februari berjumlah 147 defect. Yang ketiga itu ada short mode pada bulan Maret berjumlah 34 defect. Lagi ada defect short mode yang keempat itu pada bulan April berjumlah 357 defect short mode. Yang keenam itu pada bulan Juni berjumlah 174 defect short mode. Yang ketujuh pada bulan Juli bertambah 39 defect short mode. Dan yang ke-8 terakhir itu pada bulan Agustus berjumlah 37 defect short mode. Berdasarkan permasalahan jumlah defect short mode pada Cap E dan pengaruh pada pressure injectant pada proses injection molding, dapat diketahui bahwa tujuan dari pengamatan ini untuk menganalisis hubungan antara variasi pressure inject time dengan presentasi defect short mode Cap E yang terjadi selama periode Januari sampai Agustus. Selanjutnya, pengamatan ini mampu meningkatkan kualitas produk Cap E dan menurunkan tingkat defect short mode sehingga efisiensi produk di PT Krubon Indonesia dapat tercapai secara optimal. Metode regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel. Terangan Y yaitu variabel terikat, selanjutnya X yaitu variabel bebas, A konstan atau intercept.
B. Koefisien regresi slope. Kosanta interseret dalam regresi linear menggambarkan nilai variabel terikat Y saat variabel bebas X bernilai 0. Sedangkan nilai koefisien regresi slope menggambarkan perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap perubahan satu unit dari variabel bebas X. Pengendalian kualitas adalah kemampuan suatu produk untuk memenuhi harapan atau kebutuhan konsumen, disebut sebagai kualitas produk. Dalam dunia bisnis, kualitas produk sering dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu. Injection molding adalah proses di mana bahan termoplastik dipanaskan dan meleleh di silinder dan kemudian diinjeksikan ke dalam dan mengeras kembali dalam mold. Walaupun metode ini juga bisa digunakan untuk remos. Produk berbahan plastik dapat ditemui dalam produk Lidford Box. Produk ini dirancang agar mudah digunakan dalam membuka dan menutup kemasan, sehingga akan mempengaruhi kenyamanan pemakai produk atau konsumen. Selanjutnya yaitu metodologi. Pengamatan ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksperimen sederhana untuk mengetahui pengaruh pressure inject time terhadap defect short mold pada produk cap E di PT Krobo Indonesia. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan dokumentasi produksi selama Januari sampai dengan Agustus 2025. Variabel bebas pengamatan adalah pressure inject time dan variabel terikatnya adalah persentase defect short mold pada produk cap E. Seluruh data disusun dalam tabel pengamatan dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana untuk melihat hubungan X terhadap Y. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi regresi dengan data aktual. Jika nilai R pangkat 2 dan uji T menunjukkan hasil signifikan, maka pressure inject time dinyatakan berpengaruh terhadap defect short mold cap E dan dapat digunakan sebagai dasar perbaikan parameter proses. Lalu selanjutnya diagram alir pengamatan produk cap E sebagai berikut, yaitu yang pertama mulai, lalu identifikasi masalah, melakukan observasi langsung, pemilihan variabel yang digunakan, terus pengujian pada injection molding, lalu apakah cacat cap E short mold lebih tinggi, tidak atau ya. Lalu pengambilan data, selanjutnya analisis regresi linear sederhana, selanjutnya kesimpulan, dan terakhir selesai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idu Satria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan pengamatan data jumlah produk cap E pada bulan Januari sampai bulan Agustus. Di sini ada jenis-jenis defect dari bulan Januari sampai bulan Agustus, yaitu black dot, wetland, silver, bubble, short mold, dan flashing. Di sini ada MG. Ini adalah jumlah defect per bulan dari bulan Januari sampai Februari. Terus ada presentasinya yaitu 0,01. Dari data jumlah defect yang ada di sini, yang paling banyak itu adalah data jumlah defect short mold, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada. Jadi bulan Januari ada 313 dengan persentase 0,06, bulan Februari ada 147 dengan persentase 0,03, bulan Maret ada 34, presentasenya yaitu 0,01, bulan April ada 357 dengan persentase 0,10, bulan Mei ada 29 dengan persentase 0,10, bulan Juli ada 174 dengan persentase 0,05, bulan Juli ada 39 dengan persentasenya yaitu 0,01, bulan Agustus ada 37 dengan persentasenya yaitu 0,03. Selanjutnya ada QTY MG quantity dengan total di bulan Januari yaitu 587 dengan persentase 0,12. Selanjutnya ada di bulan Februari yaitu ada 274 dengan persentase 0,05%. Di bulan Maret ada 164 dengan persentase 0,05%.
Di bulan April ada 509 dengan persentase 0,14. Di bulan Mei ada 426 dengan persentase 0,15%. Di bulan Juli ada 257 dengan persentase 0,08%. Di bulan Juli ada 108 dengan persentase 0,03%. Dan terakhir di bulan Agustus ada 123 di persentase 0,05%. Selanjutnya ada pressure inject time. Pressure inject time bar, yaitu di bulan Januari ada 70, di bulan Februari ada 75, di bulan Maret ada 80, di bulan April ada 85, di bulan Mei ada 90, di bulan Juni ada 95, di bulan Juli ada 100, di bulan Agustus ada 105. Untuk quantity OK-nya ada di bulan Januari ada 400 ribuan. Selanjutnya ada pengamatan ini dilakukan terhadap produk KAP-E selama periode Januari sampai Agustus 2025. Variabel bebas X yang dianalisis adalah pressure inject time bar, dan variabel terkait Y adalah persentase defect short mole. Data menunjukkan bahwa defect short mole merupakan jenis cacat dominan dibandingkan cacat lainnya seperti black dot, white line, silver bubble, dan flashing. Persentase defect short mole mengalami fluktuasi pada setiap bulan. Nilai tertinggi terjadi pada bulan April dan Mei, sedangkan nilai terendah terjadi pada bulan Maret, Juli, dan Agustus. Validasi ini mengidentifikasikan adanya pengaruh parameter proses injection molding, khususnya pressure inject time terhadap terbentuknya defect short mold. Saya Rivaldi Raski ingin melanjutkan presentasi sebelumnya. Untuk analisis regresi linear digunakan untuk mengetahui hubungan antara pressure inject time, yaitu variabel X, dan presentase defect short mold, yaitu variabel Y, dengan rumus Y sama dengan A plus BX, dengan A intercept, B koefisien regresi. Untuk menghitung nilai rata-rata X, yaitu data pressure inject time pada bulan Januari sampai Agustus dibagi dengan 8, itu hasil dari total bulan Januari sampai Agustus. Dapat dihasilkan yaitu 87,5. Untuk menghitung rata-rata Y, yaitu total defect short mole dari bulan Januari sampai Agustus, tetapi dengan bentuk persentase, dan 8 yaitu total Januari sampai Agustus, dapat dihasilkan 0,04875. Dan untuk perhitungan regresi, yaitu X yaitu variabel X, pressure inject time, Y yaitu defect short mole dalam bentuk persentase, X min X rata-rata ini didapatkan dari 70 dikurang 87,5, dan Y dikurang Y rata-rata didapatkan dari hasil 0,06 dikurang 0,04875. Dan untuk X minus X rata-rata, Y min Y rata-rata itu didapatkan dari min 17,5 dikali 0,01125. Untuk X min X rata-rata kuadrat dihasilkan dari min 0,19688 di akar kuadrat, yaitu 306,25. Untuk menjumlahkan kolom yang dibutuhkan untuk menghitung koefisien regresi B, yaitu sigma X min X rata-rata Y min Y rata-rata, dapat dihasilkan minus 0,474, dan sigma X min X rata-rata kuadrat dapat dihasilkan 1
1050. Untuk menghitung koefisien regresi B menggunakan rumus B sigma X min X rata-rata Y min Y rata-rata per sigma X min X rata-rata kuadrat dapat dihasilkan minus 0,00045, yang artinya hasil perhitungan manual koefisien regresi linear diperoleh nilai B sebesar minus 0,00045. Nilai ini diperoleh antara jumlah hasil perkalian deviasi variabel X dan Y sebesar minus 0,474 dengan jumlah kuadrat deviasi variabel X sebesar 1050. Tanda negatif menunjukkan adanya hubungan berbanding terbalik antara pressure inject time dan defect short mole cap E. Untuk menghitung intercept A digunakan rumus A sama dengan Y rata-rata min BX rata-rata. Dapat dihasilkan intercept A-nya sebesar 0,08813 dan dapat dihasilkan untuk persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan 0,08813 min 0,00045X. Interpretasinya yaitu persamaan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa koefisien regresi bernilai negatif, yang artinya peningkatan pressure inject time cenderung menurunkan presentasi defect short mole cap E. Setiap kenaikan tekanan injeksi sebesar 1 bar dapat menurunkan defect short mole sebesar 0,0045%. Hal ini menunjukkan bahwa pressure inject time berpengaruh terhadap terjadinya defect short mole. Di sini ada tabel koefisien determinasi R kuadrat berguna untuk seberapa besar pengaruh pressure inject time terhadap dapat menurunkan defect short mole dalam bentuk persentase. Di sini ada data dari bulan Januari sampai Agustus. Di sini ada variabel X yaitu pressure inject time dan variabel Y ini defect short mole dalam bentuk persentase. Dan Y topi sama dengan 0,08825 min 0,0045X. Dan Y topi dikurangi rata-rata untuk koefisien regresi R kuadrat yaitu variabel X didapat dari pressure inject time dari bulan Januari sampai Agustus. Variabel Y ini didapat dari jumlah produk cacat dari bulan Januari sampai Agustus dalam bentuk persentase. Y topi sama dengan 0,08815 min 0,0045X didapat dari 0,08815 dikurang 0,045X dikali 70 hasilnya 0,05663. Dan Y topi dikurangi Y rata-rata dapat dihasilkan dari 0,08815 dikurang Y rata-rata yaitu 0,04875. Dan untuk Y topi dikurang Y rata-rata kuadrat ya didapatkan yaitu sebesar 0,000062 dan Y dikurang Y rata-rata dia dapatkan dari 0,06 dikurang Y rata-rata yaitu 0,04875 dan Y dikurang Y rata-rata kuadrat yang dapat dihasilkan 0,00097. Dan menjumlahkan kolom yang dibutuhkan untuk menghitung koefisien determinasi R kuadrat yaitu jumlah variasi dijelaskan model sigma Y topi dikurang Y kuadrat dihasilkan 0,00212. Jumlah variasi total Y sigma Y